Apa yang betul? Ya, Mikail. Siapa namanya ini? Tiara kelas. Bentar, Tiara. Nomor absen berapa ya, Mbak? Oh, Alteara. Oh, alnya ada alnya tadi tidak dibilang. Ya, lanjut. Menyadarkan manusia bahwa semua perbuatannya dicatat oleh malaikat dan kelak perbuatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban. Itu merupakan hikmah beriman pada malaikat. Pernyataan berikut ini yang bukan menunjukkan hikmah beriman kepada malaikat adalah pernyataan berikut yang bukan. Ingat, perlu diperhatikan soalnya. A. Sadar bahwa setiap kehidupan manusia tidak lepas hubungannya dari tugas malaikat. B. Tumbuhnya rasa syukur karena ada malaikat yang selalu mendoakan manusia. C. Menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencipta makhluk yang mulia. D. Motivasi dalam hidup agar mengembangkan sikap jujur dan tanggung jawab. E. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari api. Ada yang tahu jawabannya? Mbak siapa tadi? Mbak Altiara lagi. Oke. Lanjut. Nomor 19, suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dan dengan tujuan mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Sebab pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk menemukan kebenarannya. Deskripsi tersebut merupakan pengertian dari titik-titik ilmu. Jawabannya adalah siapa yang jawab B? Mbak siapa tadi? Alvira. Oke. Lanjut lagi. Hukum menuntut ilmu dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Di bawah ini disajikan contoh jenis-jenis ilmu yang harus bisa dikuasai oleh orang Islam, yaitu 1. Ilmu falak, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu eksakta, ilmu astronomi, 7. Ilmu kedokteran. Dari beberapa jenis ilmu tersebut, yang tergolong ilmu fardu ain ditunjukkan nomor ilmu falak, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu eksakta, ilmu astronomi, dan ilmu kedokteran. Mana dari ilmu-ilmu tersebut yang tergolong ilmu fardu ain atau ilmu yang harus kita kuasai? Yang A, ilmu falak. Ilmu falak itu apa, Mas? Ilmu falak tahu enggak? Itu ilmu tentang perbintangan. Apakah itu harus wajib kita ketahui? Enggak. Oke. Apa? Dadu. B, bebek. Oke. Yang jawab B itu siapa perempuan itu tadi? Fadila kelas PG2. Sebentar. Fadila. Jawabannya B ya, benar ya. Ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah. Kemudian ilmu kalam dan ilmu akidah. Kalamullah itu juga perkataan Allah. Jadi firman Allah itu ya. Itu seperti itu wajib kita ketahui. Paham ya? Yang lain itu sifatnya adalah fardu kifayah.
ilmu eksakta, ilmu astronomi, ilmu kedokteran. Jadi ketika dalam suatu wilayah tersebut sudah ada ilmu yang menguasai tersebut, maka gugur kewajibannya. Tapi kalau seandainya dalam wilayah tersebut tidak ada yang menguasai, maka semuanya itu terkena dosanya. Jadi harus ada yang tahu minimal satu orang. Itu adalah ketentuan dari fardu kifayah tadi. Lanjut ya. Nomor 21. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Belajar hanya ketika akan menghadapi ulangan saja. 2. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Memiliki semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. 4. Jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ketika akan belajar. 5. Tidak mudah putus asa ketika menemui kesulitan dalam belajar. Dari pernyataan tersebut, kiat-kiat yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu ditandai dengan nomor D. D itu jawabannya 2, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat pada Allah. Oke, masuk. Kemudian 3, memiliki semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, masuk. Nomor 5, tidak putus asa. Ya, betul sekali. Siapa tadi namanya? Rifki User, PG3. Lanjut, nomor berikutnya. Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan menjanjikan dengan derajat yang tinggi, ya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan derajat yang tinggi di sisinya, apalagi di sisi manusia lainnya. Demikian pula Rasulullah SAW yang menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. Beliau menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang apa? Siapa tadi namanya? Kelas Alia Nur Aisyah. Oke, betul. Jadi menuntut ilmu itu pahalanya sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa Rasulullah SAW itu semuanya tidak boleh berperang, tapi ada yang harus untuk menuntut ilmu, dan itu dianjurkan karena apa, pahalanya sama ketika kita menuntut ilmu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, nomor 23. Penuntut ilmu harus meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta takdim kepada bapak atau ibu guru. Kesungguhan merupakan salah satu kunci sukses untuk meraih sesuatu. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Berikut ini yang bukan contoh bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu adalah A. Wah, langsung cepat mocone Mas. Aku lagi awis tekan weh. Pengalaman berarti sering meninggalkan jam pelajaran gitu ya. Yang bukan contoh bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Betul sekali. Siapa tadi namanya? Sahrul, kelas PG1. Sebentar. Sahrul Ramadhani. Oke. Lanjut. Salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mencari ilmu menurut ajaran Islam hukumnya terbagi dua. Salah satunya adalah fardu ain. Yang dimaksud dengan hukum fardu ain adalah tadi sudah saya sampaikan. Apa? Bebek. Setiap umat Islam wajib untuk mempelajarinya. Siapa Mbak siapa? Alvira. Oke. Lanjut lagi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mendapatkan kehormatan sebagai orang yang sempurna. 2. Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. 3. Dimudahkan jalannya menuju surga yang penuh kenikmatan. 4. Didoakan oleh seluruh makhluk yang berada di alam semesta. 5. Adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekayaan.
Dari pernyataan tersebut, hikmah menuntut ilmu ada pada nomor A, B, C, D atau E. Nomor 25. D. 2. Menjadi orang yang takut hanya pada Allah semata. Kemudian 3. Dimudahkan jalannya menuju surga dengan penuh kenikmatan. 4. Didoakan oleh seluruh makhluk yang berada di alam semesta. Betul sekali. Siapa tadi namanya? Sahrul lagi. Sahrul Ramadhani. Oke. Lanjut. Perhatikan kegiatan-kegiatan haji berikut. 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf, 4. Melempar, 3. Jumroh, 5. Sa'i, 6. Bermalam di Musdalifah, 7. Tahallul, 8. Tertib. Kegiatan tersebut yang termasuk rukun haji ada pada nomor, yuk dulu kemarin apa pas kapan pernah saya bahas rukun-rukun haji. Nomor 26 jawabannya adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf, melempar 3 jumroh, sa'i, kemudian bermalam di Musdalifah, yang terakhir adalah tahallul. Jawabannya apa? C. 1. Wukuf, kemudian 2. 1 ihram, maaf C ya, 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, kemudian 3-nya tawaf, kemudian sa'i ya, melempar jumroh, kemudian tahallul, bermalam di Musdalifah, kemudian tahallul dan tertib. Ya, jawabannya C. Siapa yang jawab tadi? Satrio kelas. Oke. Satria. Oke, lanjut. Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat rukun haji, diantaranya aktivitas mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sambil membaca doa. Siapa tadi? Oke, langsung ketemu jawabannya. Tawaf ya, Al-Tiara. 10 bagi 2 ya. Lanjut. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Tata pelaksanaan ibadah haji terbagi menjadi 3, yaitu tamatu, qiron, dan ifrad. Ya. Melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji dinamakan apa? Pernah saya bahas, masih ingat tidak? Haji tamatu, qiron atau ifrad. Tata caranya. Ini kebanyakan jamaah orang Indonesia. Ifrad. Siapa yang bilang tamatu? Al-Tiara lagi. Oke. Nah, haji ifrad itu kan haji dulu ya. Nah, ini kan umroh dulu. Paham ya? Lanjut. Salah satu amalan dalam rangkaian ibadah haji adalah berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, sebagaimana pernah dilakukan oleh ibunda Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Hajar, yaitu dalam mencari air. Dari peristiwa itu kemudian umat Islam sekarang dalam ibadah haji juga diwajibkan melakukan hal yang sama, yang disebut dengan istilah sa'i. Siapa? Yo, bentar, lanjut. Secara bahasa, kata haji artinya adalah sengaja berziarah atau mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah. Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi muslim yang memenuhi syarat yang biasa disebut dengan istito'ah, yaitu adalah artinya istito'ah. Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang jawab?
Fadilah. Istita'ah adalah mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkannya, ya, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang aman. Tadi fadilah, ya, 10 PG 2. Lanjut nomor 31. Ini saya soal-soalnya ada 40 ya, membahasnya ada 40. Jadi sebentar lagi selesai, kemudian nanti bisa belajar sendiri di rumah. Nomor 31. Macam-macam haji dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada yang mengerjakannya umroh terlebih dahulu baru haji. Ada yang mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh. Dan ada yang meniatkan haji bersamaan dengan umroh. Berikut macam-macam haji yang benar adalah tadi sudah ada. A. Mabrur, wairu mabrur dan sabur. B. Kudum, ifadah, wada. C. Wajib, sunnah, haram. D. Ifrod, tamatu dan kiron. E. Awal, wusto dan akhir. Jawabannya yang benar adalah perempuan tadi siapa? Alkira. Jawabannya Dadu. Kelas berapa ini? Alvira. Ya. Lanjutkan nomor 32. Zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan zakat harta. Zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Perlu diketahui bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu di samping sebagai rukun Islam, Allah juga menjadikan zakat sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang siapa tadi yang jawab? Ya, perempuan siapa? Altiara 10 PG 2. Lanjut. Zakat harta wajib bagi orang yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Sementara itu, ketentuan zakat harta sudah diatur oleh syariat, baik berupa jenis harta, kadar minimal atau kadar minimal. Harta yang wajib dizakati dan waktu pembayarannya, pada dasarnya semua harta yang dimiliki seseorang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah, masih ingat tak kemarin pernah saya bahas? Apa saja? Emas, perak, binatang ternak, pertanian, perdagangan, hasil tambang, dan barang temuan. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang jawab? Fadila. Ternyata literasinya bagus-bagus ya. Baru membaca sampai di situ langsung wis Pak Fahmi baru A, kamu sudah Cepat. Nomor 34. Dalam kontestasi politik, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah masjid pada saat kampanye dengan tujuan agar masyarakat memilih dirinya saat pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Maka wakaf tersebut hukumnya adalah D. Sunnah. Hukumnya sunnah, dianjurkan berarti. Yang jawab siapa? Al-Kindi ya. Hukumnya itu makruh karena itu hal yang tidak disukai oleh Allah. Kalau sunnah ya tidak mungkin toh Mas. Ya. Oke. Jadi hal yang tidak disukai oleh Allah. Kalau haram tidak haram. Karena itu juga sesuatu strategi yang boleh, tapi menurut Islam itu tidak haram, cuman makruh, yaitu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi siapa tadi yang jawab Al-Kindi.
Lanjut. Nomor berikutnya. Wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun wakif. Wakif itu apa? Orang yang berwakaf. Telah meninggal dunia ya. Wakif itu istilah bahasa Arabnya orang yang wakaf. Artinya seorang wakif akan terus-menerus menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh umat. Wakaf juga merupakan salah satu sarana pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia membutuhkan manajemen pengelolaan profesional agar sesuai peruntukannya. Salah satu infak sunnah adalah wakaf. Yang bukan persyaratan wakaf adalah yang tidak termasuk syarat dalam wakaf. A. Berlaku untuk selamanya. B. Tunai ketika akad serah terima. C. Harus jelas kepada siapa diserahkan. D. Tidak dibatasi oleh waktu pemakaiannya. E. Harta sudah mencapai nisab serta haul sesuai ketentuan. Jawabannya adalah E. Ya, betul sekali. Jadi syaratnya wakaf itu satu, berlaku untuk selamanya. Kemudian tunai ketika akad diterima, tidak boleh kredit ya, wakaf kredit ya. Kemudian harus jelas kepada siapa, kemudian tidak dibatasi oleh waktu pemakaiannya. Nah, yang betul ya, terus ini yang jawabannya yang bukan termasuk adalah harta sudah mencapai nisab serta haul ya, karena harta yang sudah mencapai nisab atau serta haul itu adalah menjadi syarat zakat. Nah, itu zakat mal, syarat zakat mal. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta. 2. Wakif adalah orang yang kaya ya, dan mampu secara finansial. Kemudian nomor 3. Ikrar wakaf disaksikan 2 orang dan tertulis. Kemudian 4. Wakif harus orang yang sehat, tidak boleh dalam keadaan sakit. Nomor 5. Status tanah wakaf dalam keadaan bebas dari sengketa. Tata cara pelaksanakan wakaf di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan pada nomor. Ada yang tahu? Nomor 35. Jawabannya adalah, saya persingkat, jawabannya yang betul adalah B, 1, 3, dan 5. Ya, lanjut. 36. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang dimaksud dengan kaum Ansor adalah, saya langsung jawab ya, biar cepat karena waktu tinggal beberapa menit lagi. Kaum Ansor itu adalah penduduk asli muslim yang berada di Madinah, kaum Ansor. Lanjut. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Madinah tidak terlepas dari substansi dan strategi yang ditetapkan Rasulullah ketika berdakwah di Madinah. Adapun strategi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah, jawabannya A, B, C, D, dan atau E. Yang benar adalah E. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, membangun ukhuwah Islamiyah, dan menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Lanjutannya, Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Sesampai di Kuba 5 km dari Yasrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid yang pertama kali dibangun pada masa Islam, yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Tak lama kemudian Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya pada saat berangkat hijrah. Hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Hal yang mendasari Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib karena adalah hal yang mendasari Rasulullah hijrah, yaitu
mendapat tekanan dan intimidasi, bahkan Nabi Muhammad SAW mau dibunuh. Itu adalah hal yang paling mendasar. Nomor 39, kaum muhajirin adalah kaum yang sabar meskipun banyak rintangan dan hambatan dalam kehidupan yang menyebabkan kesulitan ekonomi. Namun mereka selalu sabar dan tabah dalam menghadapinya dan tidak berputus asa. Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Berikut yang tidak termasuk dari Piagam Madinah. Kaum Yahudi hidup damai bersama dengan kaum muslimin, ya termasuk. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing, ya termasuk. Kemudian yang C, kaum Yahudi dan kaum muslim bersama-sama membangun masjid, ini yang tidak termasuk. Jadi yang membangun tempat-tempat ibadah adalah sesama agama muslim, ya itu ya, sama agama Islam. Ini adalah yang termasuk, yang tidak termasuk isi Piagam Madinah. Kemudian yang D, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Ya, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Itu adalah perjanjian dari isi dari Piagam Madinah. Kemudian yang terakhir, kehadiran Rasulullah SAW dan kaum muhajirin mendapat sambutan hangat dari kaum Ansor. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin seperti saudara mereka sendiri, dengan penuh rasa hormat selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kalbu. Sejak itulah kota Yatsrib diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan kota Yatsrib, ya, yaitu dengan sebutan Madinatul Munawwarah atau kota Madinah. Ini adalah pembahasan latihan soal-soal PAS, mudah-mudahan menjadi referensi kalian dalam mengerjakan PAS nanti. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Ini nanti bagi teman-teman yang belum mengikuti, insya Allah akan saya share di YouTube. Mudah-mudahan bisa dipelajari untuk mereka yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada kendala teknis lain dan sebagainya. Terima kasih. Mari kita akhiri dan membaca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pak Fahmi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.